Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridhoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebab berdirinya dinasti Abbasiyah antara lain ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di mana pada masa itu uh, pergantian para penguasa tidak jelas, bahkan sempat ada dua penguasa dalam satu periode, dan juga pemerintahan Bani Umayyah yang para pejabatnya tidak bisa bekerja dengan benar. Yang kedua yaitu terjadinya diskriminasi antara golongan Arab dengan non-Arab. Pada masa itu golongan Arab lebih diistimewakan daripada golongan non-Arab, terutama yang berasal dari terutama golongan non-Arab yang berasal dari wilayah Afrika dan di wilayah yang jauh seperti di Iran. Ketiga, para pejabat pemerintah Bani Umayyah banyak melakukan korupsi. Dan keempat yaitu kerinduan akan pemerintahan yang adil dan berdasar pada agama. Pada masa itu banyak para pejabat yang lupa pada agama dan lebih mementingkan hal-hal keduniawian seperti harta dan tahta. Perang Zapolo terjadi di Sungai Zab pada tanggal 25 Januari tahun 750 Masehi. Perang ini merupakan perang penentuan antara dinasti Bani Umayyah dan pasukan Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah yang berjumlah 120.000 pasukan di bawah pimpinan Khalifah Marwan bin Muhammad, sedangkan pasukan Bani Abbasiyah berjumlah 40.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani yang merupakan komandan dari pasukan Bani Abbasiyah. Pada perang ini Bani Umayyah berhasil dikalahkan oleh pasukan Bani Abbasiyah, sedangkan pimpinan mereka yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir, tapi kemudian akhirnya ditangkap dan dibunuh. Dan hal itu merupakan pertanda runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Di sini saya ada referensi video. Ya, dari sini. Ya, silakan ditonton. di pinggiran Sungai Zab di daerah Irak pada tanggal 25 Januari 750 Masehi. Perang ini bisa dimaknai sebagai akhir dari masa dinasti Umayyah dan awal dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Timbulnya perang ini diawali dari ketidakpuasan rakyat kepada Khalifah Bani Umayyah. Para gubernur yang diangkat Khalifah dianggap banyak melakukan korupsi dan hanya mementingkan urusan pribadinya saja. Maka timbullah pemberontakan di berbagai daerah. Gejolak yang berkelanjutan setelah kenaikan Marwan II ke posisi khalifah mulai dikenal sebagai fitnah ketiga atau perang saudara muslim ketiga, berlangsung selama masa kepemerintahannya. Tetapi saat Khalifah Marwan ingin menstabilkan daerah kekuasaannya, bendera pemberontak diangkat di sebelah timur Laut Khurasan. Dan itu adalah bendera Abbasiyah. Bani
Abbasiyah mendapatkan namanya dari paman Nabi Muhammad, Abbas, yang menjadi kepala keluarga Bani itu. Mereka berhasil mencari dukungan masyarakat dan militer dengan memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahannya. Dengan demikian, Bani Abbasiyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Sokongan datang antara lain dari para ulama yang ingin menyaksikan pemerintah yang lebih mengikuti teladan Nabi. Pengikut setia Ahlul Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga Nabi. Ibrahim sebagai pemimpin dari Bani Abbasiyah mengirimkan pasukan di bawah komando Abu Muslim. Revolusi Bani Abbasiyah dengan cepat bisa mengambil kendali Khurasan yang segera menjadi basis pergerakan dan menaikkan Panji Hitam Abbasiyah sebagai tanda perlawanan mereka terhadap Panji Putih Umayyah. Berbagai daerah satu persatu mereka taklukkan hingga membuat gubernur dari Bani Umayyah mundur ke wasit. Pada tanggal 28 November 749 Masehi, As-Saffah, cicit dari paman Rasulullah SAW, memproklamasikan khalifah baru di Kufah dengan dukungan dari Abu Muslim dan pasukannya. Khalifah baru yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Abbasiyah. Dan sekarang tibalah waktunya. Abu Muslim beserta pasukannya bergerak menuju kota Mosul untuk berjumpa dengan pasukan inti Umayyah yang dipimpin langsung oleh sang Khalifah Marwan II. Jumlah pasukan dari kedua belah pihak tidak pasti, tetapi Khalifah Marwan diperkirakan membawa sekitar 120.000 pasukan, sedangkan dari Bani Abbasiyah di bawah komando Abu Muslim lebih kecil, tidak melebihi dari 40.000 pasukan. Terlepas dari perbedaan jumlah pasukan yang signifikan, pasukan Abu Muslim dari Abbasiyah sangat termotivasi dengan semangat dan peperangan yang kuat karena kemenangan berulang mereka. Sementara pasukan Umayyah di bawah komando Marwan, walaupun jumlah mereka besar, tetapi moral mereka sangat lemah. Subuh yang dingin pada tanggal 25 Januari 750 Masehi, ketika kedua pasukan bertemu di tepi timur Sungai Zab, kedua belah pasukan berbalik ke arah Mekah seraya mengangkat tangan mereka dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat, kedua belah pihak mulai melakukan persiapan perang, yang dengan hasil perang ini akan memutuskan siapa yang akan menjadi penguasa dunia Islam. Di satu sisi terkibar Panji Putih dinasti Umayyah, di sisi yang lain terkibar Panji Hitam Abbasiyah. Setibanya perang dimulai, sang Khalifah Marwan dari Umayyah berseru, "Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali." Lantas setelah itu perang pun berkecamuk. Marwan menggerakkan seluruh pasukan elit berkuda, berusaha untuk menghancurkan para pemberontak. Ribuan nyawa pun mulai berguguran. Namun pasukan yang dipimpin Abu Muslim dengan moral dan tekad yang tinggi mampu bertahan dan membalikkan keadaan. Tertekannya pasukan Umayyah ini membuat Marwan menarik pasukannya dari medan perang. Pasukan berkuda Abu Muslim tanpa ampun mengejar pasukan Marwan yang mundur. Tetapi dengan Sungai Zab di belakang, membuat pelarian mereka menjadi terhalang. Ribuan orang tenggelam di sungai. Teriakan takbir dari pasukan Abu Muslim mengakhiri peperangan Zab dengan kemenangan di tangan mereka. Namun, sang Khalifah Marwan berhasil meloloskan diri dan kabur ke Suriah dan Mesir. Tetapi dia dikejar dan berhasil ditangkap kemudian dipenggal. Terbunuhnya Khalifah Marwan menandai berakhirnya dinasti Umayyah yang telah memerintah selama 89 tahun dan menandai permulaan berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah, yang kemudian mengantarkan dinasti Islam pada perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang disebut dalam sejarah sebagai era Golden Age. Wallahu a'lam. Ya, sekian untuk materi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.